Selamat malam, kembali kami ucapkan selamat datang di acara sharing session kami, Solusi Indonesia. Oke, pada malam hari ini kami mengangkat tema tentang data. Apakah itu data? Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 7 WIB, jadi kita langsung mulai saja yang akan menjadi materi kita pada malam hari ini adalah Saudari Desi Winoto. Desi Winoto ini adalah tim data analis dari Solusi Indonesia. Oke, untuk Ibu Desi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Dani. Selamat malam semuanya Bapak Ibu sekalian. Malam ini saya diberi kesempatan oleh Solusi Indonesia untuk bisa sharing ke Bapak Ibu. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Solusi Indonesia, juga kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk berpartisipasi di sharing session malam ini. Sebelum saya lanjut lebih dalam lagi mengenai materi, ada baiknya kalau saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebentar, apakah Bapak Ibu sudah bisa lihat layar saya sebelumnya? Ya, nama saya Desi Winoto. Sekarang saya bekerja di Solusi Indonesia sebagai data analis seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dani sebelumnya. Proyek yang saya kerjakan dalam 1 tahun terakhir ini antara lain yang pertama mendesain metode placement order di sebuah manufaktur di daerah Surabaya. Kemudian saya juga mengerjakan churn predictive analysis, memprediksi apakah customer itu memutuskan untuk tetap berlangganan dengan perusahaan atau tidak. Jika Bapak Ibu berkenan untuk mungkin ada pertanyaan, bisa menghubungi saya melalui email atau nomor WhatsApp yang tertera. Pertama-tama yang sebelum kita masuk lagi lebih lanjut mengenai kita ingin mengenal data itu apa dan bagaimana memprosesnya, tentu muncul sebuah pertanyaan. Kenapa sih data itu kok begitu penting sehingga dijadikan sebuah topik untuk kita sharing hari ini, dan kita bahkan ingin mengenalnya, data itu apa dan bagaimana memprosesnya. Sebenarnya Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, keseharian kita itu dipenuhi dengan data. Kita bisa dikatakan hidup berdampingan dengan data. Apapun aktivitas keseharian kita, sebenarnya data itu begitu melekat. Contohnya dari proses pembayaran, kita belanja online, kita sebenarnya terjadi pertukaran data di situ. Kita memberikan data diri kita, dan kemudian saya ambil contoh misalkan Shopee sebagai medium, dia juga sharing data kepada kita, data mengenai penjual-penjual dan produknya. Zaman sekarang data ini bukan hanya dipakai untuk, kalau mungkin zaman dulu ya, orang tahu data itu di kantor, membuat laporan keuangan, laporan logistik seperti itu, tapi di zaman ini sebenarnya data itu sudah sangat melekat dengan kehidupan kita. Bahkan untuk mendeteksi posisi kita di Google Maps itu sebenarnya terjadi pertukaran data di situ. Kita memberikan informasi data lokasi kita saat ini, kemudian dari pihak Google Maps memberikan data juga kepada kita mengenai posisi atau tujuan yang ingin kita capai. Karena data ini begitu penting dan begitu melekat di kehidupan sehari-hari kita, bahkan ada seorang mathematician namanya Clive Hamdi, dia mengemukakan sebuah pendapat yang pendapatnya adalah data is the new oil. Data is the new oil. Kenapa kok sampai seorang mathematician Clive Hamdi ini menyatakan kalimat ini? Coba kita lihat informasi berikut. Tahun 2019, 10 tahun berselang, 1 dekade berselang, top global companies by market capitalization ini ada pergeseran. Tahun 2009, kira-kira 1 dekade yang lalu, perusahaan-perusahaan yang termasuk top global
nomor yang saya lingkari nomor 1, 2, 5, dan 8 adalah perusahaan yang bergerak di bidang oil dan gas. Sehingga di 1 dekade yang lalu, 10 tahun yang lalu, dianggap sumber daya yang paling menguntungkan, sumber daya yang paling menghasilkan itu adalah oil dan gas. Tapi tahun 2019, 10 tahun berselang, dalam ranking 1 sampai 10, 4 perusahaan tersebut sudah tidak muncul lagi. Digantikan oleh perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan data di perusahaannya, mengolah data di perusahaannya. Sehingga disebutlah kalimat itu tadi, data is the new oil. Kemudian pertanyaannya tahun 2029 akan seperti apa? Apakah data ini masih akan ngetren? Jawabannya ya mungkin aja. Karena kalau kita lihat, contohnya Amazon, tahun 2019 dia ranking 3. Di dekade yang lalu dia tuh ranking 101. Naiknya begitu cepat data ini. Jadi bisa disimpulkan kalau orang yang punya data itu bisa jadi lebih cepat pertumbuhan perusahaannya daripada yang memegang oil dan gas. Tapi tidak hanya berhenti di data is the new oil saja. Kemudian ada seorang bernama Jess Greenwood, dia menambahkan, melengkapi kalimat dari Clive Humby tadi, data is the new oil, but it is useful only when it's refined. Artinya data ini memang sumber daya yang baru. Data ini bisa menghasilkan benefit bagi kita, tapi yang perlu kita ingat, benefit ini baru bisa kita dapatkan kalau datanya itu sudah di-refine. Datanya itu sudah diolah. Sama juga seperti minyak bumi. Minyak bumi juga kan baru bisa jadi benefit kalau dia sudah diolah. Kemudian pertanyaannya bagaimana caranya mengolah dan sebenarnya data itu apa? Yang ingin saya sharing hari ini, yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu adalah sebuah konsep mengenai hierarki data sebenarnya, bagaimana data itu bisa diolah menjadi sesuatu yang menghasilkan keuntungan yang bisa jadi benefit bagi kita. Konsep ini bernama DIKW, pertama kali dikemukakan secara resmi tertulis oleh Russell Lincoln Ackoff tahun 1989 melalui papernya yang berjudul From Data to Wisdom. Nah, DIKW konsep ini apa sih sebenarnya? DIKW ini sebenarnya adalah akronim dari data, information, knowledge, dan wisdom. Nah, hari ini kita mau bahas satu persatu apa itu data dan bagaimana data ini kok bisa jadi wisdom dan akhirnya bisa jadi benefit bagi kita, bagi perusahaan. Kita mulai yang pertama dari data. Data itu apa? Data secara definisi dapat diartikan sebagai simbol yang merepresentasikan objek atau kejadian. Jadi data adalah simbol yang merepresentasikan apapun, objek apapun, kejadian apapun, sehingga data ini sangat luas sebenarnya Bapak Ibu. Bahkan nama saya adalah data. Nama Desi Winoto adalah simbol yang merepresentasikan manusia dengan wajah ini, manusia dengan wujud ini, objek dengan wujud ini. Jadi data juga bisa disebut sebagai identitas sebenarnya. Kemudian tapi data itu dapat diklasifikasikan secara terstruktur. Data biasanya dikategorikan, diklasifikasikan sebagai berikut. Secara umum, data itu ada dua jenisnya, kategorikal atau numerikal. Sebenarnya kalau di Indonesia mungkin lebih umumnya disebut sebagai data kualitatif atau data kuantitatif. Sederhananya, data kualitatif itu data yang biasanya tanda kutip tidak mengandung angka, kalau data numerikal atau data kuantitatif yang mengandung angka. Nah, kenapa kok mengenali tipe data ini penting? Karena beda tipe data, beda pula cara mengolahnya. Ketika kita mengolahnya dengan kurang tepat, maka kesimpulan yang kita ambil nanti bisa jadi kurang tepat juga, dan wisdomnya yang akan didapatkan di akhir itu nanti mungkin bisa jadi meleset juga. Maka dari itu saya ingin memulai perkenalan data ini dengan sharing dulu tipe-tipe data. Data kategorikal ada 3 jenisnya. Yang pertama nominal, yang kedua ordinal, dan yang ketiga binomial. Data nominal itu apa? Data yang urutannya tidak berpengaruh terhadap arti dari data itu sendiri. Saya ambil contoh misalkan nama. Nama tidak ada pengaruhnya dengan urutan. Meskipun itu anak pertama atau anak kedua, nama hanyalah nama, tidak ada urutannya. Tapi kalau data ordinal,
ada urutannya, ada namanya. Sehingga saya beri contoh ilustrasi di situ ranking ya. Jadi misalkan intensitas curah hujan ada rendah, sedang, tinggi. Itu kan ada urutannya. Jadi itu disebut tipe data ordinal. Kemudian kalau data binomial itu data yang hanya ada 2 option. Misalkan toss coin kan hanya ada 2 pilihannya, antara gambar atau angka. Atau yes no question, misalkan apakah acara ini menarik, iya atau tidak. Tidak ada iya atau tidak, ya hanya 2 pilihan itu. Maka itu disebut dengan data binomial. Kemudian data numerikal. Data numerikal yang mengandung angka itu bisa didapatkan dengan 2 cara, Bapak Ibu. Yang pertama dengan cara menghitung, sehingga yang dihasilkan itu bilangan bulat 1, 2, 3. Kemudian bisa juga didapatkan dengan pengukuran. Kalau pengukuran ini berarti tidak bulat angkanya, atau biasa kita sebut ada desimalnya, misalkan begitu. Misalkan pengukuran tinggi badan, bisa saja orang itu tinggi badannya tidak eksak mutlak 170 cm, misalkan 170,5 cm diperoleh dari pengukuran. Nah, data yang diperoleh dari pengukuran sendiri masih bisa dibagi 2 lagi, disebut dengan data interval dan rasio. Bedanya data yang interval itu nilainya bisa negatif. Contohnya suhu udara dalam Celcius, suhu bisa minus 5 derajat Celcius, tapi kalau tinggi badan, kan tidak ada tinggi badan minus. Jadi tinggi badan itu biasanya disebut dengan data numerical continuous ratio. Nah, saya ada contoh di sini, sebuah dataset. Sebuah dataset ada nama, usia, attrition ini keputusan untuk seorang itu meninggalkan perusahaan atau tidak, kemudian ada gender, job involvement, dan monthly income. Simpel aja, kita dari penjelasan saya tadi tahu kalau nama, gender, attrition ini data kategorikal karena tidak mengandung angka. Kemudian umur itu jelas data yang numerikal mengandung angka, monthly income mengandung angka. Pertanyaannya, ini sering sekali terjadi kesalahan sebenarnya. Job involvement 1, 2, 3, 4. Mungkin kalau orang awam akan melihatnya, oke, job involvement 1, 2, 3, 4 mengandung angka numerikal, berarti dia data kuantitatif numerikal, sehingga bisa dilakukan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, operasi matematika. Tapi yang perlu kita perhatikan sebenarnya ada angka yang diperlakukan sebagai kode. Contohnya, job involvement ini sebenarnya ada definisinya. 1, 2, 3, 4. 1 itu low, 2 medium, 3 high, dan 4 very high. Biasanya untuk mempermudah dan mempersingkat pencatatan, orang biasanya melakukan coding atau pengkodean dalam bentuk angka. Tapi penulisan data dalam bentuk kode seperti ini bukan disebut data numerikal karena tidak bisa dilakukan operasi penjumlahan. Kemudian setelah kita mengenal apa itu data dan jenis-jenisnya, kita ingin tahu tentang apa itu informasi. Informasi singkatnya, informasi adalah data dengan arti. Kemudian kita akan bertanya, apa maksudnya informasi adalah data dengan arti? Berarti kalau gitu, data nggak ada artinya dong. Ya, saya beri contoh seperti ini, Bapak Ibu. Ini masih dari dataset yang sama sebenarnya, hanya saya potong aja. Nama, 1 kolom ini 1 kumpulan data. Umur, 1 kolom ini 1 kumpulan umur. Coba kita bayangkan, kalau dari kolom age sampai kolom job involvement ini tidak ada. Saya hanya punya kolom nama saja, hanya punya 1 kumpulan data saja. Apa artinya? Bingung kan? Kita cuma punya kumpulan nama orang, tapi kita nggak tahu maknanya orangnya yang mana juga kita belum tentu tahu. Kita cuma punya sekumpulan nama saja, sehingga itu disebut data itu raw material yang belum tentu ada artinya. Sehingga gimana supaya data itu punya arti, data itu jadi informasi, informasi adalah data yang punya arti. Caranya adalah sebagai berikut. Data, kumpulan data, banyak data kita kumpulkan, kemudian kita koneksikan dalam satu konteks yang sama, barulah akan ada informasi dari data kita. Nah, caranya mengkoneksikan gimana, Bu? Caranya kita tahu itu kontekstual atau tidak bagaimana? Sederhananya kita bisa mulai dengan pertanyaan. Siapa? Apa?
berapa banyak, atau mungkin konteksnya di mana, mungkin di satu tempat yang sama, atau kapan kejadiannya. Contoh dari data yang kita punya tadi, kita bisa punya informasi sebagai berikut. Kita menggabungkan setiap kolom menjadi, ini namanya saya singkat ya, supaya lebih ringkas tadi. A, umur 41 tahun. Dia menghasilkan 5.993 setiap bulannya, dan di akhir tahun dia memutuskan untuk berhenti bekerja. Nah, ketika kumpulan data tadi sudah dikoneksikan dalam satu konteks yang sama, konteksnya adalah di perusahaan yang sama, maka baru ada informasi yang bisa kita tangkap dari kumpulan data itu tadi. Beda dengan kalau kita hanya punya kumpulan nama. Apa maknanya? Tidak ada. Kalau kumpulan dari data-data itu kita koneksikan dalam satu konteks yang sama, barulah kita mempunyai arti dari data itu yang kita sebut sebagai informasi. Kemudian, bagaimana caranya menggali informasi selain dengan bertanya tadi? Kalau secara statistik, biasanya ada dua yang bisa dikerjakan. Yang pertama dengan explanatory analysis, yang kedua dengan visualisasi atau penggambaran data. Nah, ini jawaban kenapa saya tadi mengajak Bapak Ibu untuk mengenal data dari jenisnya. Karena setiap jenis data, pengolahannya bisa berbeda Bapak Ibu. Contohnya, kalau data yang kategori, kita tidak bisa kan cari rata-ratanya. Kita bisanya menghitung, ada berapa sih yang perempuan, ada berapa sih yang laki-laki. Kan kita nggak bisa cari rata-rata berapa rata-rata orang yang laki-laki. Kalau rata-ratanya 5,5, adakah jumlah orang yang setengah saja? Kan tentu tidak ada. Nah, cara penghitungan ini kemudian disambungkan dengan penggambaran datanya, karena sebenarnya penggambaran data itu juga dari hitung-hitungannya. Bar chart digambarkan dari frekuensinya, jumlah hitungnya, dan seterusnya. Berikut yang bisa saya kasih contoh yang lebih jelas. Misalkan tadi saya ambil job involvement ya. Job involvement-nya, jika kita salah mengidentifikasi di awal, jika job involvement ini kita anggap sebagai angka, dan kemudian kita lakukan operasi penghitungan, maka bisa saja kita itu menyebutkan rata-rata employee involvement di perusahaan itu 2,6. Nah, kalau dihubungkan dengan 1, 2, 3, 4 tadi, 2,6 kan berarti di antara 2 dan 3, medium dan high. Adakah job involvement di antara medium dan high? Saya rasa kok tidak ada. Yang mungkin dilakukan seperti apa, Bapak Ibu? Yang mungkin dilakukan adalah seperti ini. 60% dari pegawai saya involvement-nya tinggi dalam bekerja. Sebaliknya 40%-nya medium saja. Nah, inilah kenapa pentingnya kita tadi pertama mengenal kategori data, mengenal data itu secara struktur jenisnya apa saja, dan yang kedua mengenali cara mengolah data supaya dapat dipahami informasinya dengan baik dan tepat. Kemudian contoh-contoh visualisasinya. Visualisasi ini bisa dimulai dengan pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Misalkan ketika saya bertanya, siapa employee saya, siapa pegawai saya, secara gender, bisa kita buat chart sebagai berikut. 60% pegawai saya laki-laki, 40% perempuan. Siapa pegawai saya yang punya gaji paling tinggi, berapa banyak gajinya itu. Kemudian usia pegawai saya di mana berapa rentang usia pegawai saya yang paling banyak. Dan apakah ada hubungannya antara usia dan gaji dari pegawai saya. Nah, kemudian setelah kita mengenal data, mengenal informasi, kita akan mengenal knowledge atau pengetahuan. Knowledge ini secara definisi dapat diartikan sebagai memahami, mengerti informasi dari menyambungkan beberapa informasi. Jadi kalau dari ilustrasinya ini jelas ya Bapak Ibu. Informasi yang warnanya hijau disambungkan dengan yang hijau, yang ungu disambungkan dengan yang ungu, kita mencari hubungannya sehingga kita dapat memahami informasi secara lebih menyeluruh. Nah, sederhananya mendapatkan knowledge ini dengan kita mengkombinasikan beberapa informasi, katakanlah kita punya 3 informasi A, informasi B, informasi C. Kemudian kita bertanya, bagaimana
bagaimana? Kok bisa? Apa yang membuat? Ini pertanyaan-pertanyaan yang akan membawa kita menuju pemahaman informasi. Contohnya, saya dari data yang saya punya tadi, saya bertanya, apa yang membuat pekerja-pekerja saya, pegawai-pegawai saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan? Nah, dari situ saya akan menyambungkan dua informasi. Misalkan, saya visualisasikan sebagai berikut. Kita punya informasi tentang jumlah orang yang memutuskan untuk stay, untuk tetap di perusahaan saya dengan mengkoneksikannya dengan informasi monthly income, pendapatan bulanan. Ternyata kita dapat pengetahuan kalau semakin ke kanan ini berarti semakin cenderung untuk tetap tinggal di perusahaan. Kalau semakin ke kiri berarti semakin cenderung untuk meninggalkan perusahaan. Berarti orang-orang yang cenderung meninggalkan perusahaan itu, kalau kita ambil cut off-nya di bawah setengah, berarti yang gajinya di bawah 4 ribuan. Kalau di atas 4 ribuan, ya orang masih mempertimbangkan lah untuk dia tetap ada di perusahaan tersebut. Contoh lainnya, kalau saya punya informasi tentang usia dan sama keputusan untuk orang tetap bekerja di perusahaan saya atau tinggal, kita bisa menyambungkan dua informasi ini untuk dapat pengetahuan. Orang yang usianya tua belum tentu loh dia memutuskan untuk keluar. Justru yang usianya lebih muda yang cenderung untuk keluar. Nah, lagi kita mengkoneksikan dua informasi tentang keputusan untuk tinggal atau untuk tetap di perusahaan atau meninggalkan perusahaan dengan gendernya. Ternyata tidak berpengaruh gender. Laki-laki dan perempuan sama aja. Mereka secara proporsi kurang lebih berimbang. Kemudian misalkan saya punya dugaan, saya punya informasi tentang ranking salary. Ranking salary itu berarti urutan gaji dan misalkan dengan umur, dengan dari tabel ini dapat umur dan gender. Ternyata tidak memengaruhi. A, yang rankingnya paling tinggi, C, ranking gajinya paling rendah. A, memutuskan untuk keluar, C, memutuskan untuk keluar. Berarti dugaan saya salah. Berarti saya menggabungkan dua informasi, mencari koneksinya. Apakah ini berhubungan atau tidak? Apakah ini menyebabkan satu sama lain atau tidak? Kemudian wisdom. Wisdom ini kita dapatkan setelah kita punya knowledge. Wisdom ini sebenarnya membawa kita untuk mengambil keputusan, membawa kita untuk menyambungkan setiap pengetahuan yang kita punya untuk kemudian kita bisa berbuat apa dengan informasi ini. Sehingga pertanyaan pengantarnya itu apa yang harus dilakukan? Kenapa? Kalau misalkan tadi pengetahuan-pengetahuan saya punya, saya gabungkan jadi sebuah diagram. Salah satunya, saya ambil salah satu contohnya. Salah satu contohnya itu yang menyebabkan employee atau karyawan itu untuk cenderung keluar adalah job involvement yang rendah. Pertanyaannya adalah kenapa kok job involvement-nya bisa rendah? Ataukah memang main resource-nya yang dia itu tidak punya keinginan untuk involve di setiap pekerjaan? Ataukah trainingnya kurang berhasil? Atau bahkan trainingnya tidak ada? Atau materi trainingnya yang salah? Nah, dari situlah kita bisa memperoleh kebijaksanaan apa yang bisa dilakukan di perusahaan ini. Jadi kalau saya ringkas dari awal, kita punya data, kita tahu jenisnya, kemudian data-data itu kita pilah, kita dapat informasi, kemudian antar informasi kita koneksikan, kita dapat pengetahuan, pengetahuan kita koneksikan, kita tahu kita harus berbuat apa, kita tahu masalahnya ada di mana. Nah, kemudian masalahnya adalah seperti ini. Oke, saya ngerti Bu, tadi data apa, kategorinya apa, informasi apa, knowledge itu apa, wisdom itu apa, saya ngerti secara teori. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, tapi saya nggak tahu mulainya dari mana. Kan tadi kan saya cuma baru dapat pengetahuan saja tentang apa itu data dan bagaimana mengolahnya, tapi saya nggak tahu bagaimana memulainya, dari mana saya memulainya. Nah, gini Bapak Ibu, di part yang kedua ini, saya ingin sharing sebenarnya bagaimana kita memulai
untuk mengolah data supaya kita bisa dapat wisdom tadi? Sebenarnya kuncinya adalah untuk menjadi storyteller. Storyteller ini pembawa cerita, atau mungkin bahasa Indonesianya pendongeng gitu ya, orang yang meretell story, orang yang menceritakan sebuah cerita. Nah, tugasnya storyteller ini apa sih sebenarnya? Tugasnya storyteller ini kan membawa audiensnya, membawa pendengarnya, membawa penontonnya untuk mengikuti alur dari cerita sehingga pada akhirnya memahami cerita dan muncullah sebuah kebijaksanaan. Apa intisarinya cerita itu tadi? Sama dengan mengolah data, kita juga perlu mengenal audiensnya kita itu siapa. Sebagai contoh, kalau misalkan saya punya bahan cerita nih, bahan cerita ini data ya, bahan cerita saya, data saya ini adalah data tentang laporan keuangan. Kemudian saya sudah mengolahnya dan saya mendapatkan wisdom. Tapi laporan keuangan ini saya menceritakannya kepada misalkan orang warehouse. Ya mungkin ngerti, tapi tidak mungkin cerita yang kita sampaikan itu terserap dengan sangat baik kepada dia karena salah audiens. Beda kalau laporan keuangan ini, data dari data keuangan ini kita sampaikan ke orang yang memang orang finance atau memang bos kita, atasan kita, itu lebih nyampe ceritanya. Jadi kuncinya kalau kita mau mulai mengolah data, memproses data, yang pertama adalah kita tahu dulu audiensnya kita siapa. Kita tahu dulu kita ini mau cerita apa kepada siapa sehingga tidak terjadi miskonsepsi. Kemudian setelah kita tahu penonton kita siapa, mulailah kita membangun cerita kita. Membangun cerita ini ada 3 tahapannya. Yang pertama, kita buat dulu setup-nya, kemudian kita cari konfliknya, dan setelah kita dapat konfliknya, kita mendapatkan penyelesaiannya. Sebenarnya setup ini sama dengan merubah data menjadi informasi. Dan konflik ini merubah informasi menjadi knowledge, kemudian resolution ini dari knowledge yang kita punya bisa jadikan wisdom, mengambil keputusan, dasar mengambil keputusan. Saya beri contoh setup. Setup-nya seperti ini. Saya punya satu dataset. Dataset ini merupakan catatan aktivitas harian karyawan. Catatan aktivitas karyawan, kita sebut saja PT ABC, kemudian kita punya data divisinya apa, departemennya apa, nama karyawannya siapa, jabatannya di departemen itu sebagai apa, di tanggal berapa, bulan apa, tahun apa, kemudian aktivitas yang dilakukan sehari itu apa saja. Dan itu aktivitas yang termasuk aktivitas harian kah, aktivitas mingguan kah, bulanan kah, tahunan kah, dan frekuensinya berapa dia lakukan itu dalam satu hari. Nah, oke, kita tahu dulu ya, kita punya data ini. Kemudian untuk memilih data apa yang mau saya koneksikan dalam satu konteks yang sama menjadi informasi, itu kita harus tahu audiensnya siapa. Kita harus tahu audiensnya siapa. Saya ambil contoh di sini, audiensnya adalah HRD Manager. Jadi data ini akan kita olah untuk seorang HRD Manager dengan konteksnya adalah, tujuannya adalah kita ingin mengevaluasi kinerja karyawan di bulan April 2019. Maka kita bisa pilih-pilih dari dataset yang tadi. Dataset tadi kan dalam 1 tahun ya. Jadi karena konteksnya kita mau tahu yang evaluasi bulan April aja, ya udah kita ambil aja data hanya untuk bulan April untuk setiap karyawan di semua departemen, semua jabatan, aktivitasnya apa saja dan frekuensinya berapa. Sehingga dari data yang sudah kita pilih sesuai dengan konteksnya tadi, kita bisa dapat informasi dengan bertanya. Pertanyaannya misalkan yang satu, berapa banyak karyawan dalam satu departemen? Kemudian, siapa yang frekuensi aktivitasnya dalam 1 bulan paling tinggi? Dari departemen apa? Aktivitas apa saja yang dapat dilakukan masing-masing karyawan dan berapa lama? Berapa frekuensinya? Satu kali mengerjakan berapa lama? Nah, jadi dari sini kita sudah punya datanya. Data itu banyak, kemudian bagaimana cara memilahnya disesuaikan dengan audiens dan konteksnya. Tujuannya kita mau apa, baru dari situ kita koneksikan data-data yang kita sudah pilih untuk dijadikan informasi.
Setelah kita selesai dengan setup, kita mencari konfliknya. Konfliknya apa? Menyelidiki masalah apa yang krusial di konteks tersebut. Kita tadi kan sudah bertanya. Kemudian ketika kita mendapatkan jawabannya, kita cari konfliknya di mana. Kita cari apa yang krusial dari jawaban masing-masing pertanyaan itu. Sehingga konfliknya dengan menggunakan semua informasi yang kita miliki, kita munculkan pertanyaan lagi untuk mendapatkan knowledge dari konfliknya. Apa penyebabnya seorang karyawan mengerjakan begitu banyak tugas sedangkan yang lain sedikit? Jika jawaban dari yang pertama, jadi kita sudah punya jawaban dulu. Jawaban dari yang pertama adalah misalkan timpang nih frekuensi kerjanya. Kemudian setelah kita tahu informasi kalau kerjanya timpang, kita tanya lagi, apa penyebabnya seorang karyawan yang satu begitu banyak tugasnya, yang lain sedikit. Kita dapat knowledge. Kemudian setelah itu kita tanya lagi, apakah job desk-nya sudah tepat? Jangan-jangan ada orang di satu departemen mengerjakan pekerjaan yang lain yang ternyata bukan job desk-nya. Kemudian bisa lagi kita tanya, apakah seluruh aktivitas yang dikerjakan itu value added? Apakah semua aktivitas yang dilakukan itu memberikan value untuk perusahaan? Atau jangan-jangan itu necessary non value added? Jadi sebenarnya dilakukan tapi sebenarnya nggak value added. Ya dilakukan terus tapi nggak value added. Bisa dikerjakan oleh orang lain. Misalkan fotokopi terus, padahal dia adalah seorang pick up man di logistik di gudang. Dia pick up man di logistik gudang, dia kerja terus sih, kelihatannya sibuk, tapi ternyata yang dikerjakan fotokopi terus. Nggak value added kan? Jadi dari situ bisa kita pilah lagi jadi resolusi, penyelesaian konflik. Nah, misalkan jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi itu kita kombinasikan, kita olah jadi satu, dan dapat menjadi strategi perusahaan. Misalkan beban kerjanya tadi tidak seimbang, atau aktivitasnya yang dikerjakan tidak sesuai dengan job desk-nya. Jadi kita bisa punya ide untuk, manpower planning-nya salah nih. Job desk-nya jangan-jangan terlalu banyak nih, jangan-jangan tidak imbang antar karyawan ini. Atau kemudian memperbarui skema bonus bila ternyata sudah sesuai job desk dan ada yang mengerjakan sesuatu lebih dari job desk-nya. Nah, sekian dari saya untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Oke, terima kasih Ibu Desi. Oke, Ibu-ibu, Bapak tadi sudah cukup panjang lebar disampaikan oleh Ibu Desi. Mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang mau ditanyakan, boleh diketikkan di kolom chat, atau ada bagian yang mungkin perlu diulang. Mungkin agak kelewat tadi, belum cukup jelas. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak. Mungkin tadi saya ada lihat satu slide yang cukup menarik di metode decision tree ya. Desi boleh tolong di-share yang di decision tree tadi. Yang ada menampilkan decision tree. Ya. Nah, oke. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari decision tree ya. Ini biasanya digunakan untuk sesuai namanya decision tree, jadi untuk mengambil keputusan dengan model pohon ini seperti ini. Jadi mungkin cara bacanya Ibu Desi perlu dijelaskan sedikit, mungkin sedikit saja. Mungkin beberapa ada yang mungkin bukan praktisi di pengolahan data, mungkin agak bingung bacanya. Itu merah, kenapa kok ada warna merah, ada yang biru, seperti itu. Itu dulu mungkin Bu, saya yang tanya. Ya, jadi sebenarnya decision tree ini alat untuk membantu kita mengambil keputusan dari beberapa option. Jadi sebenarnya kalau
saya ceritakan dulu background-nya kenapa saya buat ini sebenarnya yang saya buat adalah prediction analysis untuk HRD. Jadi ini ceritanya HRD punya data tentang karyawan dan konteksnya adalah HRD itu ingin tahu apakah karyawan saya ini ujung-ujungnya akan memutuskan untuk meninggalkan perusahaan atau tidak. Sehingga kalau kita sudah punya bayangan, punya prediksinya apakah karyawan ini akan meninggalkan perusahaan atau tidak, bisa disiapkan dulu. Mungkin penggantinya, kalau misalkan orang itu adalah tokoh kunci, seperti itu. Nah, decision tree ini dibuat untuk mencari tahu kemungkinannya dari semua faktor yang ada. Mana yang membuat orang itu cenderung untuk memutuskan meninggalkan perusahaan, mana yang membuat orang itu cenderung memutuskan untuk oke, saya masih mau stay di perusahaan ini. Nah, di tree ini, di diagram ini, yang warna biru atau yang simbolnya 0, itu sebenarnya keputusannya adalah orang memutuskan untuk tidak meninggalkan perusahaan atau orang tetap ada di perusahaan itu. Sedangkan yang merah, yang atasnya ada angka 11 ini, itu keputusan untuk orang meninggalkan perusahaan itu. Sehingga ketika tadi kita sudah punya knowledge-nya, kita sudah menghubungkan satu sama lain, kalau datanya itu sangat banyak, kemudian dan variabelnya sangat banyak, ya salah satu cara yang mudah adalah dengan membangun decision tree ini untuk kita melihat faktor-faktor mana yang saling berhubungan, faktor apa menyebabkan apa, dan mana yang akhirnya menjadi keputusan untuk orang meninggalkan perusahaan atau tidak. Yang saya ambil contoh di sini, yang saya lingkari merah, ini di job involvement, di bawahnya job involvement, dan di atasnya ada keterangan kurang dari 1. Tadi saya sudah sampaikan kalau 1 itu rendah, 2 medium, 3 tinggi, 4 sangat tinggi. Berarti orang yang job involvement-nya rendah, itu kecenderungannya untuk meninggalkan perusahaan itu tinggi. Bisa dikatakan pasti nih, 100%. Nah, kemudian kita sebenarnya nggak boleh berhenti cuma di satu keputusan, oke, kalau orang job involvement-nya rendah, berarti dia itu akan segera meninggalkan perusahaan dan saya harus segera mencari penggantinya. Kalau kita berhenti di situ, kejadian ini akan terus terulang. Jadi ketika orang job involvement-nya rendah, oke, kita cari orang yang baru. Job involvement-nya rendah, kita cari orang baru. Itu menyelesaikan masalah yang sementara. Sedangkan wisdom di sini harusnya kita mencari tahu akar permasalahannya. Kenapa? Kok orang itu job involvement-nya rendah? Apa yang menyebabkan dia itu kurang ingin untuk berpartisipasi di pekerjaannya? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, contohnya misalkan, apakah memang dia itu dari dasar dirinya yang tidak ada kemauan untuk involve, atau dia tidak punya pengetahuan bagaimana caranya untuk involve. Nah, itu yang bisa jadi wisdom untuk perusahaan mengevaluasi sebenarnya apa yang terjadi, apakah training dari HRD-nya itu kurang maksimum, ataukah sudah maksimum tapi materinya itu kurang tepat sasaran, seperti itu. Sudah menjawab Pak Dhani? Oke, kurang lebih jawabannya seperti itu dari Bu Desi. Jadi untuk tools pengerjaannya itu pakai apa? Orange. Iya, tools yang saya digunakan di sini Orange. Mungkin kalau nanti Bapak Ibu ada yang berminat untuk belajar Orange itu apa, boleh menghubungi kami. Kemungkinan kita akan buka kelas untuk Orange. Orange ini sebenarnya basicnya data mining juga. Ada data visualization, data preparation, kemudian data mining juga, basicnya pakai Python, tapi kemudian dikemas dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan, karena tinggal drag and drop, kemudian tinggal disesuaikan. Seperti itu. Oke, thank you. Ada pertanyaan dari Bapak ini, Gabriel Amitola. Data analis ini apakah sama dengan data intelijen? Pada intinya sama. Jadi sebenarnya banyak istilah yang ada di yang beredar di sekitar kita itu sebenarnya saling tumpang tindih ya, kayak data analis atau data engineering, kemudian data analis atau data intelijen, itu saling tumpang tindih yang saya tahu di
di kehidupan kita itu saling tumpang tindih, tapi pada dasarnya itu sama, intinya sama. Oke, begitu Pak Gabriel, masih ada yang mau ditanyakan atau cukup jelas? Oke, terima kasih Kak Desi, terima kasih. Sebentar, saya baca lagi. Ada yang bertanya? Oke, mungkin Ibu Bapak ada yang punya contoh kasus yang mungkin ingin ditanyakan di pekerjaannya. Kira-kira kami punya data seperti ini. Kira-kira data ini bisa diapakan sih? Wisdom-nya nanti seperti apa? Silakan Ibu Bapak. Mungkin sambil menunggu tadi sempat disinggung tentang Orange ya. Jadi Orange ini adalah sebuah software gitu ya Bu Desi ya, yang Iya. digunakan untuk mengolah data. Mungkin ada beberapa yang sudah cukup familiar. Selain Orange mestinya ada cukup banyak juga. Saya pernah menggunakan Rattle, kemudian ada juga JASP. Nah, cuman kami di Solusi Indonesia saat ini mungkin ke depannya untuk pengolahan data akan lebih banyak fokus menggunakan Orange karena lebih mudah mungkin dari sisi user interface-nya. Ya, Begitu ya. kalau untuk praktisi, untuk orang-orang yang di lapangan sudah nggak perlu mikir terlalu banyak lagi tentang ini harus di coding apa, scriptingnya harus apa. Jadi bisa lebih mudah karena sistemnya dia drag and drop gitu. Oke, Bu Desi boleh tolong di-share yang apa tadi ada tabel aktivitas tadi Bu, data-data aktivitas. Ya, sudah bisa lihat layar saya ya Pak Dani. Oke, nah ini adalah salah satu contoh data yang sampel data yang kami collect ya. Jadi ada salah satu aplikasi yang kami gunakan untuk memantau aktivitas harian. Jadi ini akan mencatat berapa seorang karyawan itu melakukan pekerjaan apa saja di sebuah pekerjaannya, kemudian periodenya itu apa, harian, mingguan, atau bulanan, kemudian frekuensinya berapa banyak. Nah, dari sini data raw ini bisa diolah untuk didapatkan sebuah keputusan tadi. Contohnya tadi apa yang dibahas tadi, seorang picker ya tadi, ternyata pada pelaksanaan pekerjaan ini melenceng, justru tidak mengerjakan apa yang seharusnya menjadi pekerjaan intinya. Kurang lebihnya gitu. Oke, ini ada pertanyaan dulu dari Atria Yaleswari. Kalau semisal ingin mencari tahu hubungan antar data, setahu saya perlu memperhatikan distribusi. Bagaimana menurut Kak Desi? Ini Iya, agak teknis, silakan. Memperhatikan hubungan antar data ini, kalau menurut saya yang pertama ya, yang sudah saya sampaikan tadi, kita tahu dulu itu datanya data apa. Kalau misalkan itu mungkin data yang kategorikal dan data kategorikal itu mungkin bisa lebih mudah kita langsung pakai kalau misalkan pakai Excel tuh bisa langsung di pivot gitu. Jadi mana hubungan antar data itu berapa count-nya. Tapi kalau misalkan teknisnya harus uji distribusi itu mungkin kalau untuk di dunia praktisi mungkin agak sulit ya melaksanakan itu karena ya memang secara teorinya misalkan kalau kita itu punya data itu
parametrik atau non parametrik. Nanti kita akan munculnya begitu. Kemudian data itu kita punya data itu jumlahnya berapa, kemudian distribusinya normal atau enggak. Tapi yang saya sampaikan di sini itu sebenarnya yang masih basicnya. Kalau misalkan mau tahu yang lebih itu dan itu sangat theoretical, itu boleh nanti hubungi di luar dari sharing session ini. Karena memang tujuan dari sharing session ini ingin supaya Bapak Ibu sekalian ini dapat insight-nya dulu gitu. Kalau data itu bisa diolah dan cara pengolahannya itu macam-macam. Kalau misalkan kita salah mengolahnya nanti keputusannya bisa salah. Kalau ingin tahu yang itu lebih lanjut mungkin bisa hubungi di luar sharing session ini gitu. Ya, makasih. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan. Untuk yang ada beberapa yang bertanya private ke saya, tadi sudah saya sampaikan juga di awal bahwa nanti di chat tadi kami sudah sampaikan untuk materi PowerPoint akan kami share. Kemudian video ini juga acara yang direkam. Ibu Bapak bisa replay lagi. Linknya nanti mungkin akan kami upload di YouTube kami atau di Google Drive. Nanti akan kami emailkan linknya ke email yang Ibu Bapak gunakan pada waktu mendaftar di Zoom kemarin. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin untuk sharing session kami pada malam hari ini kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas semua partisipasinya pada malam ini. Saya minta tolong untuk dinyalakan kameranya. Apakah berkenan Ibu Bapak? Kita mau foto bersama. Jika berkenan, minta tolong dinyalakan biar saya kelihatan. Oke, ada Bapak dan Ibu. Nah, gini kan kelihatan. Sebentar ya, saya akan mungkin 2 kali capture saya. Ada beberapa yang belum nyala. Oke, layar pertama dulu di saya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya ke yang kedua. Oke, Ibu Bapak semuanya, terima kasih atas partisipasinya di acara ini. Semoga nanti kita bisa bertemu di sharing session kami selanjutnya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat karena sudah cukup malam, besok beraktivitas lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Dani, Mbak Desi. Terima kasih Mbak Desi. Terima kasih Kak. Thank you.